Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda mengenai asal-usul Gunung Burangrang. Gunung Burangrang yang ada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung Barat dan juga Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Juga terkait dengan misteri serta mitos-mitos yang ada di Gunung Burangrang. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Gunung Burangrang secara administratif berada di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan juga Kabupaten Purwakarta. Tingginya yang menjulang membuat gunung ini bisa dilihat dari berbagai penjuru. Bahkan dari kota Bandung, Gunung Burangrang cukup jelas penampakannya. Tentu saja dengan catatan kondisi cuaca sedang mendukung. Letaknya berdekatan dengan Gunung Tangkuban Perahu. Sebagian wilayah Gunung Burangrang, terutama sisi bagian barat yang berada di wilayah Purwakarta, merupakan kawasan cagar alam. Pendakian ke puncak Gunung Burangrang ini sebaiknya dilakukan dengan memilih jalur yang sudah tersedia di luar kawasan cagar alam. Gunung Burangrang memiliki ketinggian 2064 meter di atas permukaan laut. Nama Gunung Burangrang sudah dikenal sejak zaman dulu, bahkan sebelum bangsa Eropa datang dan menduduki Nusantara. Namanya bisa ditemukan di dalam naskah Bujangga Manik. Seperti diketahui, Bujangga Manik adalah bangsawan muda dari Kerajaan Pakuan yang 2 kali melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa sekitar tahun 1500-an Masehi. Catatan perjalanan tersimpan dari tahun 1627 hingga sekarang. Dalam catatannya, Bujangga Manik menulis sebagai berikut. Itu Tangkuban Parahu, Tanggerana Gunung Wangi. Itu Gunung Marucung, Tanggerana Simanggala. Itu Bukit Burangrang, Tanggerana Saung Agung. Dalam naskah ini disebutkan bahwa di kaki Gunung Burangrang pernah ada tanggeran atau kapal batas sebuah kerajaan. Dalam naskah ini disebutkan bahwa di kaki Gunung Burangrang pernah ada tanggeran atau tapal batas sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Saung Agung. Menurut para ahli sejarah, Kerajaan Saung Agung berlokasi di daerah Purwakarta bagian timur, dan sebagian wilayahnya berada di lereng Gunung Burangrang. Lebih tepatnya di daerah Wanayasa sekarang. Kekalahan Saung Agung dari Kesultanan Cirebon menjadi penyebab runtuhnya kerajaan ini pada akhir tahun 1600-an, sehingga namanya diganti menjadi Wanayasa. Mengenai asal mula nama Gunung Burangrang sendiri, terdapat beberapa versi. Ada yang meyakini bahwa nama Burangrang diambil dari kata jarang atau carang. Adapun yang dimaksud dengan kata jarang atau carang adalah bentuk lembahan atau jurang-jurangnya yang jarang atau carang dalam arti renggang atau tidak rapat satu sama lain. Versi lain yang lebih populer adalah terkait dengan legenda Sangkuriang dan juga legenda Gunung Tangkuban Parahu. Nama Gunung Burangrang konon berasal dari kata rangrang atau ranting-ranting pohon. Konon, pada saat Sangkuriang membuat perahu dari kayu, ranting-ranting atau rangrangnya menjelma menjadi sebuah gunung di sebelah barat Gunung Tangkuban Parahu. Gunung inilah yang kemudian dinamakan Gunung Burangrang. Kisah awal mula dari Gunung Burangrang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Gunung Sunda yang hilang, yaitu Gunung Sunda Purba yang tercatat pernah ada di wilayah Tanah Jawa. Gunung Sunda konon telah ada semenjak zaman purbakala dan pernah meletus dalam jumlah yang sangat besar di akhir zaman prasejarah.
Diprediksi, jika Gunung Sunda Purba ini mempunyai landasan yang mencapai lebih dari 20 km dan tinggi gunung mencapai sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Dan waktu itu, Gunung Sunda Purba masuk sebagai gunung berapi paling tinggi di Pulau Jawa. Dan setelah meletus, Gunung Sunda Purba menyisakan kaldera dengan dinding terjal di sisi utara hingga barat daya, dan dinding yang terbuka di arah timur hingga sisi tenggaranya. Di tengah kaldera tumbuh sebuah gunung baru yang dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Parahu. Adapun Gunung Burangrang sendiri terbentuk bersamaan dengan lahirnya Gunung Sunda Purba, sehingga usianya konon lebih tua dibandingkan dengan Gunung Tangkuban Parahu. Dalam bahasa yang lebih ringan, bisa dikatakan bahwa Gunung Burangrang merupakan paman dari Gunung Tangkuban Parahu. Bukti lain yang memperkuat bahwa usia Gunung Burangrang lebih tua dari Gunung Tangkuban Parahu adalah jumlah lembahan yang banyak, dengan kedalaman lembah yang lebih curam dan dalam. Hal ini dikarenakan aktivitas vulkanologi dan gerakan tanah di bagian lereng dan puncaknya lebih sering terjadi dan berlangsung dalam waktu yang sudah sangat lama. Adapun terkait dengan mitos dan misteri yang ada di Gunung Burangrang. Di Gunung Burangrang, dengan tinggi yang menjulang bermantel hutan lebat, tentu saja menyimpan banyak cerita mitos. Pengalaman para pendaki dan warga yang pernah berkunjung tentu saja beragam. Mitos Gunung Burangrang yang cukup terkenal adalah adanya segitiga bermuda di kawasan pegunungannya. Letaknya di lereng bagian barat atau sekitar Gunung Gedugan, yang kemudian menjadi asal nama sebutannya, yaitu segitiga Gedugan. Mitos lainnya terkait keberadaan Gunung Sunda Purba yang secara gaib dipercaya masih ada hingga sekarang. Walaupun catatan sejarahnya, Gunung Sunda Purba ini sudah meletus dan hancur, namun banyak yang mempercayai bahwa secara tak kasat mata Gunung Purba ini masih ada dan menjulang di antara Gunung Burangrang dan sisi barat Gunung Tangkuban Parahu. Mitos-mitos ini sering dikaitkan dengan peristiwa hilangnya para pendaki dan jatuhnya pesawat di sekitar Gunung Burangrang. Dalam catatan, memang pernah ada beberapa pesawat yang jatuh di sekitar Burangrang. Pada 11 Maret 1947, pesawat Dakota jatuh. Kemudian, tahun 1986, pesawat angkut ringan Dornier jatuh. Februari 2001, sebuah helikopter milik perhutani pun jatuh di daerah Blok Cihanjawar dan baru ditemukan setelah 13 hari pencarian. Dan terakhir pada 2011, pesawat Cessna juga jatuh dan butuh beberapa hari sebelum ditemukan. Tentu saja, peristiwa jatuhnya pesawat-pesawat tersebut lebih masuk akal dikaitkan dengan kondisi Gunung Burangrang yang sering berkabut dengan angin yang bertiup cukup kencang. Adapun misteri lainnya terkait dengan Burangrang atau Gunung Burangrang adalah adanya legenda Sangkuriang. Dalam legenda, Sangkuriang geram karena tidak berhasil menuntaskan perahunya. Dia selanjutnya menyepak perahu itu sampai kebalik dan terciptalah Gunung Tangkuban Parahu. Sesaat Gunung Tangkuban Burangrang ialah perwujudan dari ranting-ranting pohon yang dipakai Sangkuriang untuk membuat perahunya. Juga adanya mitos dan misteri di Curug Cijalu dan Curug Putri. Curug Cijalu ada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Lalu Curug Putri ada di bawahnya. Kabarnya, riwayat Gunung Burangrang menjelaskan jika curug ini adalah tempat beberapa orang sakti untuk bersemedi. Menurut keyakinan Tionghoa, curug ini adalah tempat pemandian bidadari. Berdasarkan mitos yang berkembang,
Gunung Burangrang sudah ditempati manusia semenjak beberapa ribu tahun yang lalu. Menurut beberapa riset dari pakar riwayat, gunung ini ucapnya telah ditempati semenjak beberapa ribu tahun yang lalu. Mereka hidup lewat cara berburu, berkebun, menuai buah, dan lain sebagainya. Lalu, banyak juga peristiwa menakutkan yang dialami sejumlah pendaki. Peristiwa menakutkan Gunung Burangrang seringkali dirasakan oleh beberapa pendaki, bahkan juga seringkali warga sekitar pernah merasakannya. Beberapa pendaki kerap diganggu oleh makhluk halus. Mereka memanggil-manggil nama pendaki beberapa kali, namun tidak ada wujudnya. Ada juga yang pernah menyaksikan sosok wanita dengan pakaian putih terbang di atas beberapa pohon. Kadang ada juga beberapa suara seperti binatang buas. Suara binatang buas yang melengking dan terdengar menakutkan menemani perjalanan banyak pendaki. Nah, seperti itu kisah legenda asal-usul Gunung Burangrang yang ada di Bandung Barat dan juga Purwakarta, serta mitos dan berbagai kisah misteri terkait dengan Gunung Burangrang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di